Fokus pencarian terhadap korban yang juga masih tertimbun di bawah longsor di Desa Cijedil, Cicadas dan juga Warung Sinta masih dilakukan oleh tim SAR sampai saat ini. Kita akan mencoba bertanya langsung dengan jurnalis Kompas TV ada Nanda Aprilia di Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Nanda, proses pencarian sampai saat ini masih dilakukan. Ada berapa data yang saat ini sudah Anda dapatkan terkait pencarian orang yang diduga masih hilang? Ya Wara, untuk update terkini sudah ada sebanyak 2 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan saat ini, di mana tadi dalam pantauan kami sekitar pukul 8 pagi sudah ditemukan 1 orang jenazah begitu di lokasinya di titik bawah yang menjadi salah satu titik fokus dari tim SAR gabungan mencari lokasi, yakni tadi ada 1 orang jenazah perempuan. Kemudian tadi sekitar pukul 10 sudah ditemukan kembali 1 jenazah begitu. Jenazah laki-laki ini berada di bagian atas atau tebing dari Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Dan saudara, nanti akan saya gambarkan bagaimana sebenarnya kondisi lokasi dari lereng dan juga untuk lokasi atas maupun bawah dalam proses pencarian tim SAR gabungan pada hari ini. Dan bisa dilihat saudara di belakang saya memang di samping saya ini tim SAR gabungan tengah beristirahat karena mengingat hari ini proses pencarian sudah dimulai lebih dulu karena biasanya proses pencarian dimulai pada pukul 8 pagi namun hari ini dimulai lebih cepat tadi sekitar pukul 7. Dan saat ini adalah kondisi tim SAR tengah beristirahat yang kemudian biasanya nanti akan dilanjutkan lagi proses pencarian sekitar pukul 1 siang. Yang kemudian saya akan mengabarkan kepada Anda, saudara, ini adalah Jalan Mangunkerta. Di sini sudah disiapkan ambulan begitu yang memang selalu disediakan untuk antisipasi dan berjaga-jaga jika ada korban. Dan di depan layar kaca Anda, ini adalah akses yang digunakan tim SAR gabungan mencari korban yang berada di bawah. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk titik lokasi pencarian di Desa Cijedil ini terbagi menjadi 2 lokasi, yakni lokasi yang di atas lereng dan juga di bawah. Ini kira-kira ketinggiannya ini 100 meter begitu dari tempat saya melaporkan saat ini, dan terlihat untuk akses yang digunakan tim SAR gabungan hanya menggunakan seutas tali yang tentunya ini sudah cukup aman ya saudara, namun memang yang bisa turun ke bawah ini tidak bisa sembarang karena tentunya tim SAR gabungan yang sudah terlatih dan juga tidak diperbolehkan untuk warga untuk turun ke bawah. Dan selanjutnya saudara, saya akan menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi saat ini di lokasi. Bisa dilihat di tempat saya saat ini Jalan Mangunkerta. Di mana pada hari Senin kemarin ketika gempa bumi bermagnitudo 5,6 itu menutupi akses jalan sebagian dari Jalan Mangunkerta saat ini. Dan sekarang informasi yang saya dapat untuk akses Jalan Mangunkerta saat ini sudah bisa dilalui namun belum dibuka untuk warga. Yang kemudian jika kita lihat untuk di bagian kanan itu adalah bagian lereng, di mana sebelumnya ini adalah rumah-rumah warga begitu yang saat ini sudah tidak tampak karena sudah tertimbun longsor. Di sini saudara, di atas tentunya itu adalah lereng yang menjadi titik fokus juga dari tim SAR gabungan mencari korban. Dan saat ini ada sebanyak 2 alat berat di tempat saya melaporkan saat ini yang diberhentikan sementara karena untuk saat ini tim SAR gabungan tengah beristirahat terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 1 siang. Sejauh ini berarti dari sebanyak 32 warga yang dilaporkan hilang yang merupakan warga Desa Cijedil, 16 diantaranya sudah ditemukan. Dan 16 orang ini
ditemukan dari pencarian yang dimulai sejak hari Senin hingga hari Minggu saat ini. Berarti total sudah ada sebanyak 16 jenazah yang kemudian juga BNPB dalam preskonnya kemarin menyebutkan ada 4 jenazah juga yang merupakan warga desa Cijedil ditemukan di dekat warung Sate Sinta. Dan untuk saat ini berarti sebanyak 12 orang lagi yang menjadi fokus dari tim SAR gabungan yang tentunya ini dilihat tentunya akan dicari di 2 titik yang memang ditentukan hari ini. Jika bisa saya gambarkan saudara, untuk situasi pencarian di atas itu begitu hati-hati. Tim SAR gabungan juga melakukan pergerakan begitu hati-hati karena melihat dari tanah yang masih labil dan juga ada untuk itu disediakan atau dibuat polis line begitu, ini sebagai tanda bahwa ada titik-titik yang masih belum stabil dan bisa saja terjadi longsor susulan ditakutkan begitu, maka dibuat garis-garis pembatas ini untuk sebagai peringatan kepada tim SAR dan juga tim relawan lainnya yang berada untuk mencari proses pencarian korban saat ini. Selain adanya alat berat, juga dikerahkan anjing pelacak begitu, ada K9 dan juga SAR-Dog. Jika kemarin ada sebanyak 18 anjing pelacak, saat ini juga masih sama. Ini ditempatkan di 2 titik lokasi yang berbeda, yakni titik atas dan juga titik bawah. Kalau untuk melihat kondisi dari 2 titik ini memang memiliki karakteristik yang berbeda. Jika di atas lereng ini titik lokasinya, kesulitan yang dihadapi oleh tim SAR gabungan adalah terkait dengan kondisi tanah yang cukup padat. Dan juga kondisi tanah di atas itu masih belum stabil, maka dikhawatirkan ini akan bisa membahayakan tentunya keselamatan dari tim SAR. Namun kembali ini masih tetap dibuat aman begitu ya, karena ini saat ini sekarang saudara alat berat yang dikerahkan di lokasi rencananya ini akan dibuat jalur evakuasi oleh tim SAR gabungan yang nantinya jalur ini untuk mempermudah evakuasi korban yang berhasil ditemukan sehingga bisa selanjutnya dibawa menggunakan ambulan menuju ke RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan identifikasi, selanjutnya akan diberikan kepada keluarga korban. Woro. Nanda Aprilia dari Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Tadi proses pencarian masih dilakukan, fokusnya di 2 titik di bagian atas lereng dan juga bawah. Sejauh ini masih ada 12 korban yang diduga masih tertimbun di reruntuhan tanah longsor. Kemudian juga saat ini juga tim SAR masih istirahat sejenak untuk kemudian nanti dilanjutkan lagi proses pencarian. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda. Nanda, terima kasih atas laporan Anda.